Halo, selamat sore semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, hari ini seperti biasa, tentunya gue mau mereview pertandingan tadi malam babak perempat final antara Inggris versus Swiss dan juga Belanda versus Turki. Ya, sebelumnya kembali lagi disclaimer terlebih dahulu, gue ingin menyampaikan review pertandingan berdasarkan analisa gue sebagai netizen. Gue bukan dari pengamat ataupun dari jurnalistik olahraga. Ya, gue ingin menyampaikan atau ngobrol ringan saja terkait dengan review pertandingan Inggris versus Swiss. Ya, Inggris versus Swiss laga yang bisa dibilang agak kurang seru ya, dalam arti Inggris lagi-lagi menjadi tim yang bisa dibilang agak hoki, dalam arti Inggris memang kemarin menghadapi Swiss dengan minim sekali peluang yang mereka ciptakan. Bahkan di babak pertama saja nyaris tidak ada peluang berarti yang membahayakan gawang Yann Sommer. Bahkan kalau dilihat dari sisi permainan, jujur deh, pasti akan lebih enak kita ngelihat Swiss gitu. Passing-passingnya, kerjasama antar lininya, kemudian jarak antar pemainnya itu enak gitu, berdekatan dan sangat enak dilihat dibanding dengan Inggris gitu. Inggris kurang mewah apa? Pemainnya bintang semua, Jude Bellingham, Harry Kane, Palmer, Foden. Semua pemain Inggris itu bisa dibilang mewah gitu. Istilahnya valuasi pemain timnas Inggris itu udah paling tinggi. Tapi kenapa ketika berada di lapangan kok mainnya kayak kurang enak gitu? Salah pemainnya apa salah pelatihnya nih? Jangan-jangan salah pelatihnya nih, si Gary Southgate gitu kan. Ya, tapi terlepas dari itu gue bisa bilang kalau Inggris sebetulnya agak sedikit beruntung sih. Kalau melihat dari bracketnya aja, dia sebelumnya hanya menghadapi Slovenia kan di perempat final. Itu pun mereka menang susah payah. Dan tadi malam menghadapi Swiss juga bisa dibilang nggak banyak peluang berarti di babak pertama ya kalau gue lihat. Dan banyak sekali serangan-serangan mereka itu cenderung mudah terbaca. Justru malah Swiss yang lebih banyak variasi serangan. Granit Xhaka juga mobile banget di tengah. Dia itu merupakan pemain kuncinya Swiss. Meskipun usianya juga udah gak muda lagi, tapi dia menjadi tokoh sukses Bayer Leverkusen merengkuh juara kemarin. Itu salah satunya peran dari Granit Xhaka. Xhaka kemarin mainnya menurut gue sih cukup oke, memberikan ketenangan di lini tengah Swiss, memberikan kestabilan dan memulai serangan selalu mulai dari Xhaka. Di babak pertama memang tidak banyak peluang dari kedua tim dan Swiss pun juga tidak begitu banyak membahayakan. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 0-0 antara Swiss versus Inggris. Babak kedua, Inggris dan Swiss tetap jual beli serangan, namun kelihatan Swiss jauh lebih efektif dalam sisi serangan, memanfaatkan Ndoye, kemudian Saka juga koordinasinya sangat baik, passing-passingnya juga baik, akurasi passingnya juga baik. Dan akhirnya Swiss malah yang bisa mencetak gol melalui Embolo, empatkan umpan silang dari Ndoye. Sebetulnya bolanya sempat dikontrol oleh Johnston ya, tapi tidak sempurna. Bola tetap mengarah ke Embolo dan Embolo mampu menceploskan gol. 1-0 untuk Swiss. Tertinggal 1-0 tentu Inggris mengejar ketertinggalan gitu ya. Banyak serangan-serangan yang memang terfokus pada sisi kanan daya serang Inggris ya. Di situ ada Bukayo Saka. Saka memang sangat fasih bermain di situ ya. Artinya dia seringkali jadi awal serangan Inggris sampai akhirnya nggak begitu lama dari gol pertama Swiss, sekitar 4 menit Saka mampu menciptakan gol dari luar kotak penalti dari satu shooting yang tidak begitu keras tapi placing yang sangat baik dan terarah yang tidak bisa dijangkau oleh Yann Sommer. 1-1 untuk Inggris. Dan hingga akhir babak kedua tidak ada gol lagi hingga laga dilanjutkan melalui babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu juga tidak banyak peluang berarti meskipun beberapa pemain pengganti dimasukkan oleh Gary Southgate ataupun dari Murat Yakin dari Swiss, tapi tetap tidak ada peluang berarti. Dan akhirnya laga mesti diselesaikan oleh
drama adu penalti, di mana di sini Inggris sepertinya belajar dari pengalaman ketika mereka kalah di Euro 2020 melalui drama adu penalti, dan mereka juga punya pengalaman memenangkan laga melalui drama adu penalti pada pertandingan sebelumnya menghadapi Slovenia. Dan terlihat betul para penendang yang dipilih oleh Gareth Southgate ya bisa dibilang menuntaskan atau menunaikan pekerjaan dengan sempurna, di mana Cole Palmer, Tony, kemudian juga Bukayo Saka mampu menuntaskan pekerjaan mereka dengan baik. Dan justru di sini Manuel Akanji yang gagal menciptakan gol karena tembakannya berhasil dibaca oleh Jordan Pickford, dan akhirnya Trent Alexander-Arnold menjadi penentu kemenangan Inggris dan membawa Inggris ke semifinal setelah tendangan penalti penentunya menuntaskan laga dengan skor 5-3. Secara keseluruhan Inggris lolos ke semifinal dan tentunya ditunggu oleh Belanda di babak semifinal. Ya, secara keseluruhan Inggris bisa dibilang tim yang secara permainan masih belum konvinsi ya, belum semeyakinkan Spanyol, belum sebagus Jerman gitu ya. Dan Belanda juga gue lihat memasuki fase knockout juga sudah mulai membaik ya secara permainan. Tapi Inggris ini loh masih kelihatan banget, masih banyak banget kekurangannya gitu. Mereka menghadapi notabene tier 2-nya Eropa gitu, Slovenia, harus menuntaskan laganya sampai adu penalti. Dan kemarin pun menghadapi Swiss juga. Sebetulnya bisa aja kalau misalnya strategi yang dipakai sama Gareth Southgate tepat ya, harusnya nggak perlu sampai extra time juga gitu menurut gua. Tapi kembali lagi, materi pemain yang lengkap aja kalau tidak didukung oleh strategi yang mumpuni ya jadi sia-sia, nggak akan bisa jadi tim yang semengerikan seperti Spanyol lah gitu. Ya, artinya Inggris memang menurut prediksi masih menjadi unggulan untuk memenangkan Euro. Bahkan menurut Opta Analisis, Inggris sendiri masih ditempatkan di unggulan kedua di bawah Spanyol ya, dan juga Prancis lah di unggulan ketiga. Jadi akan sangat menarik, ada 4 tim di semifinal. Spanyol menghadapi Prancis, Inggris menghadapi Belanda, dan kita akan menantikan siapakah yang akan masuk final dari keempat tim ini. Oke, kita tutup untuk analisis Inggris versus Swiss, dan gue lanjut sedikit tentang timnas oranye atau timnas pusat Netherlands. Belanda dengan cukup percaya diri mereka comeback dan berhasil menaklukkan Turki dengan skor 2-1. Ya, timnas Belanda memang tampil cukup heroik tadi malam. Permainan mereka jauh lebih baik lagi. Sebelumnya mereka juga menang atas Romania di fase perempat final. Tapi kemarin pada saat menghadapi Turki mereka tampil cukup baik meskipun sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol dari Akaydin, center back dari Turki ini mampu menciptakan gol melalui heading umpan dari Arda Güler ya. Namun Belanda tidak lama dalam posisi tertinggal sehingga mampu merespon positif melalui gol dari Stefan de Vrij melalui heading yang sangat cantik, keras dan terarah ke gawang Turki. Dan tampil terus menekan Turki, akhirnya Belanda mampu menuntaskan perlawanan Turki dengan menciptakan gol kedua melalui Cody Gakpo ya. Cody Gakpo ini sudah mencetak 4 gol di Euro ini, dan dia butuh 1 gol lagi untuk menyamai rekor dari legenda timnas Belanda yaitu Marco van Basten yang menciptakan 5 gol. Dia hanya butuh 1 gol lagi untuk menyamai rekor tersebut. Dan tentunya Belanda layak menang karena memang mereka tampil jauh lebih efektif, permainan mereka sangat kompak, kemudian antar lininya sangat bekerja, jarak antar pemain juga sangat baik, dan Belanda timnas pusat layak untuk menang dan lolos ke babak semifinal. Dan tentunya ini membuat Belanda kembali meraih hasil positif dan mereka mampu mencapai ke babak semifinal setelah udah beberapa edisi Euro ya mereka gagal di grup, bahkan di fase knockout terakhir ya di 16 besar. Dan tentunya Belanda akan menghadapi Inggris di laga semifinal kedua pada hari Kamis ya, tanggal
10 Juli akan menghadapi Inggris tentunya, dan semifinal satunya lagi Spanyol menghadapi Prancis ya. Ya, secara keseluruhan baik Inggris maupun Belanda tampil cukup konsisten dan mampu melewati hadangan lawan-lawannya. Menarik dinanti ya, seperti apa pertandingan timnas pusat Belanda menghadapi timnas Inggris yang akan bertemu nanti di babak semifinal. Oke, sobat Blue Santama, sedikit tadi obrolan ringan gua, analisa ringan gua tentang pertandingan Euro 2024. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada salah kata. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel Blue Santama agar gue bisa terus mengupdate dan juga semakin berkembang channel gue ke depannya. Terima kasih, thank you for watching. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga.